Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini materinya masih tentang taksiran, akan tetapi sekarang taksiran bilangan pecahan. Bagaimana sih caranya menaksir bilangan pecahan? Masih ingat bilangan pecahan itu seperti apa? Ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran. Nah, itu nanti kita akan taksir di sini. Lanjut. Taksiran bilangan pecahan ada 3. Yang pertama, taksiran pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, taksiran pecahan desimal. Yang ketiga, taksiran persen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, taksiran pecahan biasa dan campuran. Untuk taksiran pecahan biasa dan campuran, nah sebelum kita membahas bagaimana caranya, kita belajar dulu apa pengertiannya taksiran pecahan biasa dan pecahan campuran. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Ya. Jadi kalau di dalam menaksir pecahan biasa dan pecahan campuran, dibulatkannya itu semuanya ke satuan terdekat. Tidak ada ke tertinggi, tidak ada ke terendah, tapi semuanya ke terdekat, dibulatkan ke terdekat. Patokan dalam membulatkan pecahan biasa dan campuran. Yang pertama, jika satuan kurang dari 1/2, maka dibulatkan ke bawah. Ya, karena dibulatkan ke bawah itu kenapa dibulatkan ke bawah? Karena dia berarti kurang dari 1/2, maka dia tetap, ya. Bilangan di depannya itu tetap. Atau disebut juga dengan dibulatkan ke bawah. Yang kedua, jika satuan lebih dari atau sama dengan 1/2, maka dibulatkan ke atas. Ini kenapa dibulatkan ke atas? Karena dia sudah lebih dari atau sama dengan 1/2, maka yang angka di depan satuannya itu harus bertambah 1 atau namanya dibulatkan ke atas, sama saja. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, 8/10 dikali 9, 5/7. Kita taksir. 8/10 itu dibulatkan menjadi 1 karena 8/10 ini lebih dari 1/2. Tadi kan patokannya kalau kurang dari 1/2 maka dia ditaksir ke bawah, kalau lebih dari 1/2 maka dia ditaksir ke atas. Kalau ini karena lebih dari 1/2 maka dia ditaksir ke atas menjadi 1. Ini kan tadinya 0, berarti ditambah 1 menjadi 1. Kemudian 9 5/7 dibulatkan menjadi 10. Kenapa dibulatkan menjadi 10? Karena 5/7-nya ini lebih dari 1/2. Ya, lebih dari 1/2. Maka kalau lebih dari 1/2 itu dibulatkan ke atas. Artinya angka yang di depan ini bertambah 1. 9 ditambah 1 jadi 10. Maka ditaksirnya menjadi 1 dikali 10, hasilnya 10. Nah, bagaimana caranya nih? Ada yang masih ingat cara menentukan 8/10 lebih besar dari 1/2? Ada yang masih ingat? Oke, kita lihat. Ibu hanya mengingatkan kembali ya. Perhatikan ini. Untuk caranya ada 2 ya. Yang pertama, dengan menggunakan membandingkan pecahan seperti yang sudah pernah belajar beberapa minggu yang lalu. Membandingkan pecahan misalnya tadi 8/10. Kita lihat. 8/10 dengan 1/2. Jadi semua pembandingnya itu 1/2. Ini 8/10. 8/10 berarti ini bagaimana cara membandingkannya? 8 dikali 2, kemudian 10 dikali 1. Kali silang ya. 8 kali 2, 10 kali 1. 8 kali 2 menghasilkan 16. 10 kali 1 menghasilkan 10. 16 dengan 10 besar mana? Besar 16. Masih ingat yang besar dimakan. Berarti 8/10 lebih besar dari 1/2. Sudah jelas seperti sama yang tadi ya. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan pembagian Forgapit. Ya. Nah, caranya Forgapit seperti ini. Ini misalnya belum ada ya. Nah,
seperti ini untuk pembagian porgapit. Jadi 8 tadinya awalnya 8 dibagi 10. 8 dibagi 10 kan tidak bisa. Kita tambahan 0, kemudian di sini tambahkan 0 jadi 80. 80 dibagi 10 menghasilkan 8. 8 dikali 10 menghasilkan 80. 80 dikurangi 80 hasilnya 0. Jadi 8 dibagi 10 itu 0,8. Bagaimana cara membandingkan dengan 1/2-nya? 1/2 ini bila dibuat ke dalam pecahan desimal itu 0,5. Ya, jadi ini 0,8, ini 0,5 berarti lebih besar 0,8. Seperti itu ya. 15 2/3 dibagi. Ini bagi ya, bukan kurang. Jadi kemarin ini banyaknya mengiranya ini kurang. Ini dibagi. 15 2/3 dibagi 4 1/5. Ditaksir menjadi 16, dibagi 4 menghasilkan 4. Nah, ini 15 2/3 dibulatkan menjadi 16 karena 2/3 ini lebih dari 1/2. Boleh coba dicek seperti yang tadi Ibu contohkan cara menghitung lebih dari atau kurang dari 1/2-nya. Kemudian ini lebih dari 1/2, maka angka yang di depan ini bertambah 1 jadi 16. Kemudian 4 1/5, angka 1/5 ini kurang dari 1/2, maka angka 4 ini tetap atau dibulatkan ke bawah. Contoh selanjutnya, 7 2/5 ditambah 3 3/7 ditaksir menjadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya, kita lihat 2/5-nya saja. 2/5 ini kurang dari 1/2, maka dibulatkan ke bawah. Artinya angka 7 ini tetap tidak ada tambahnya. Ya, kemudian 3 3/7, 3 3/7 juga kurang dari 1/2, maka angka di depan ini, angka 3 ini tetap. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Contoh yang keempat, 24/3 dikurang 6 1/5. Ditaksir menjadi 21 dikurangi 6 sama dengan 15. Nah, 24/3 sama ini juga dilihatnya angka 4/3-nya saja. Karena 4/3 ini setelah dihitung lebih dari 1/2, maka 20 ini dibulatkan ke atas. Berarti 20 ini bertambah 1 jadi 21. Kemudian 6 1/5, karena 1/5 kurang dari 1/2, maka 6 dibulatkan ke bawah atau 6 tetap. Kemudian taksiran selanjutnya yaitu taksiran pecahan desimal. Untuk taksiran pecahan desimal, artinya taksiran pecahan desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Ini juga sama ya, berarti semua taksiran pecahan itu ke terdekat. Dalam menaksir pecahan desimal juga ada patokannya, yaitu jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, atau angka di depan koma tetap. Yang kedua, jika angka di belakang koma lebih dari sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau angka di depan koma bertambah 1. Kita langsung lihat contohnya ya. Di sini ada 16,3 ditambah 5,7. Kita taksir. Ini menaksir ini supaya kita lebih mudah menghitungnya ya. 16,3 ditaksir menjadi 16 karena 3 ini kurang dari 5, maka jadi 16 ditaksirnya. Kemudian 5,7 karena ini 7, angka di belakang koma 7 atau lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 6. Maka dibulatkan menjadi 6 ini ya. Jadi 16 ditambah 6 sama dengan 22. 11,3 dibulatkan menjadi 16 karena 3 kurang dari 5. 5,7 dibulatkan menjadi 6 karena 7 lebih dari 5. Contoh yang kedua, 35,5 dibagi 6,2. Kita taksir, 35 ini dibulatkan menjadi 36 karena 5 ini sama dengan 5, jadi dibulatkan ke atas, atau 5 ini bertambah 1, jadi 36. Kemudian
6,2 karena 2 ini, angka di belakang koma ini angka 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 6 tetap ya. Jadi 36 dibagi 6 sama dengan 6. Contoh yang ketiga, 23,8 dikurangi 5,2. Kita taksir, 23,8 dibulatkan menjadi 24 karena angka di belakang koma ini angka 8 lebih dari 5. 5,2 dibulatkan menjadi 5 karena angka di belakang koma adalah angka 2 dan angka 2 kurang dari 5. Maka 24 dikurangi 5 sama dengan 19. Udah ya? Kita lanjutkan taksiran yang ketiga, yaitu taksiran persen. Nah, untuk taksiran persen, artinya taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku. Ini garis bawah ya, semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Semua suku, jadi tidak hanya yang persennya saja, tapi bilangan sebelahnya juga boleh ditaksir. Langsung ke contoh. Dalam taksiran persen tidak ada patokan ya, karena di sini tergantung semua sukunya ditaksir. Kita lihat contohnya. 23% dari 195. Itu artinya 23 dikali 195. Ya, jadi kita taksir 23 ini kalau kita hitung secara langsung, tidak kita taksir, maka akan lama dan sulit. Nah, kalau kita taksir 23 ini kita bulatkan menjadi 20% dan 195 ini kita bulatkan menjadi 200. Jadi 20% dikali 200 sama dengan 40. Ya, 23% dibulatkan menjadi 20, 195 dibulatkan menjadi 200. Contoh yang kedua, 20% dari 198 ditaksir. 20%-nya tetap karena dia sudah gampang ya kita hitungnya. Kemudian 198-nya ini yang akan kita bulatkan menjadi 200.000. 20% dikali 200.000 didapat 40.000. Nah, 198.000 dibulatkan menjadi 200.000. Karena 20 ini tidak dibulatkan, maka tidak kita tulis. Yang ketiga, 37% dari 200. Nah, untuk ini persennya susah ya. Kita bulatkan menjadi 40 supaya lebih gampang, dan 200-nya tetap. Jadi 40% dikali 200, 40% dikali 200 didapat 80. Nah, 200-nya ini karena tidak dibulatkan jadi kita tidak tulis. Nah, jadi untuk taksiran persen boleh persennya saja yang dibulatkan atau angka yang dari persennya itu yang dibulatkan atau dua-duanya boleh ya. Sekarang supaya lebih paham, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan di buku tulis. Tolong ya, sebelum mengerjakan ini dipahami dulu materi dalam video ini. Ini untuk soalnya. Silahkan dikerjakan. Mungkin sampai di sini dulu materi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.